Pengedar itu langsung memetakan target. Banyak orang tinggi pengetahuannya, banyak sikapnya bagus, tapi tindakannya yang kurang bagus. Sejauh mana motivation ini bisa berkolaborasi dengan praktisi supaya kita bisa masuk ke behavior. Selanjutnya kita melangkah ke penguji eksternal. Ya, ini boleh memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Kepada penguji eksternal ini adalah guru besar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya menganggap bahwa penguji eksternal ini sudah bagian dari UNM. Buktinya menjadi penguji eksternal. Kepada Bapak Profesor Dr. Gigi Ahmdi Arsuna Arsin, Magister Kesehatan. Disilahkan. Terima kasih. Bismillah. Ketua sidang yang saya hormati, promotor, kopromotor, teman-teman penguji, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan tentunya Profendus ya. Profendus yang memang kita sudah lama kenal. Saya informasikan bahwa adik saya ini S1 sudah saya pembimbingnya memang, jadi saya tahu kualitasnya. Oke, baik. Yang pertama, SDGs itu kan akan tercapai sampai tahun 2030, insya Allah. Ya, jadi yang diangkat topiknya ini ada 2 poin sebetulnya yang terkait langsung, poin 3 dan poin 4. Ya, poin 3 itu terkait dengan hidup sehat dan sejahtera. Dan yang poin 4 itu pendidikan berkualitas. Nah, ini dua poin ini dalam inti dari disertasi ini kalau mau di-apply di SDGs. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti dilihat bahwa dari 17 poin itu kita mencoba masuk di generasi muda. Generasi muda itu kita tidak bisa hilangkan bahwa kita ini sudah asar semua ini, tidak lama maghrib. Yang SMA ini belum lohor, jadi tanggung jawab moral kita ini membina anak-anak SMA ini. Makanya anak sekolah lanjutan ini perlu. Nah, bicara mengenai narkoba, saya masuk narkobanya dulu. Itu kan ada 3 golongan, 1, 2, 3. Sebetulnya kecelakaan yang menimpa adik-adik kita itu adalah karena pengedar itu langsung memetakan target, yang mana strata sosial sosial ekonominya tinggi, yang mana sedang, yang mana rendah. Dia tahu itu. Makanya pengedar langsung kasih golongan 1 yang high class, dan itu langsung heroin itu. Nah, yang namanya heroin kalau disentuh, Pak, memang sedikit kaget, tapi sudah itu ketagihan. Nah, ini yang membuat adik-adik kita di kalangan remaja, kalau sudah disentuh dengan anak-anak kaya ya, yang kaya, yang miskin-miskin itu dikasih yang golongan 3, ya. Jadi contohnya golongan 3 itu kan ada juga kodein. Jadi 3 kelompok ini ya. Jadi saya tahu kalau SMA 1 saya anggap bahwa dia sedikit high class. Kalau dulu kan SMA 1 itu kan sebetulnya waktu penelitian ini kan sudah regio penerima mahasiswa barunya. Kalau sudah regio, lokal ya, yang dekat-dekat situ berarti menengah ke bawah banyak situ. Ya, tapi kalau dulu high class banyak masuk situ. Anak-anak pejabat, anak kaya, karena tidak lokal, apa istilahnya kalau dekat dari sekolah. Sonasi. Dulu enggak sonasi. Jadi sebetulnya pemilihan sampelnya sebetulnya ini
harus ada penjelasan mengapa pilih SMA 1, mewakili apa itu, dan SMA 5 mewakili apa, ya kan? Tapi tidak apa-apa, itu kan pertanyaan proposal, tidak usah lagi ditanggapi. Yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai teori perilaku, maka sebetulnya ada CAP di situ, knowledge, attitude, and practices. Tapi Anda mengambil knowledge, attitude, and motivation. Nah, sejauh mana motivation ini bisa berkolaborasi dengan practices supaya kita bisa masuk ke behavior. Karena yang problem kita ada sekarang ini adalah merubah behavior. Banyak orang tinggi pengetahuannya, banyak sikapnya bagus, tapi tindakannya yang kurang bagus. Nah, interaksi antara knowledge, attitude, and practices itu bisa melahirkan behavior yang the good. Tapi saya tidak tahu motivasi masuk di mana. Apakah sejauh mana motivasi bisa berinteraksi dengan practices sehingga bisa berubah behavior. Itu yang kedua. Nanti sekalian saya tanggapi. Yang ketiga adalah kalau kita mengacu pada teori web causation, teori laba-laba, maka yang namanya teman sebaya, namanya teman main, namanya teman sekolah, namanya lateral, hubungan lateral, hubungan horizon, hubungan vertikal dalam web causation itu bisa menimbulkan perubahan yang jangka panjang. Jadi narkoba itu gampang diucapkan, tapi sangat sulit dikendalikan. Ya, jadi masuk ke web causation itu nanti dalam frame berpikirnya untuk mengimplementasikan hasil disertasi ini supaya bisa mengurai kapan teman sembahyang yang berpengaruh sekali. Tapi beberapa penelitian yang kita baca, teman sebaya jauh lebih bersignifikan dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan hubungan horizon dan vertikal. Lebih banyak hubungan lateral dengan teman sebaya. Jadi kalau memutus rantainya, cari, kalau seorang target ada anak-anak situ sudah ketahuan, didiagnostik bahwa dia pemakai, maka cepat cari siapa orang yang paling dekat temannya dia. Itu. Kalau temannya juga itu pemakai, cari lagi teman yang terdekat. Cari sampai yang bukan pemakai. Dari situlah kita masuk. Jadi masukkan dalam frame juga itu. Oke. Yang keempat, yang menarik ini, Makassar 30%. Goa, Maros, Takalar 18%, 13%, Takalar 5%. Kalau Takalar, Maros, Goa tinggi, Makassar ini daerah penyangga dari kota. Tapi yang menarik adalah Sidrap. Sidrap masuk 5 besar. Nah, kenapa Sidrap itu? Nah, jauh sekali tuh. Istri saya orang Sidrap, saya biasa geledekin di rumah. Kau ternyata banyak narkoba di kampungmu. Tapi dia balas, kita orang Sopeng, kita banyak kelelawar. Jadi kalau saya ganggu ibu di rumah, dia bilang ya, daripada kelelawar, tapi narkoba. Oke, jadi gitu ya. Coba nanti dilihat juga kenapa Sidrap itu, padahal jauh dari penyangga. Tidak bisa dianggap Parepare sebagai kota yang meskipun terbuka, tapi tetap Makassar sebagai ibu kota yang biasa mengkhawatirkan. Terakhir, nanti tanggapi sekalian saja. Ini kita juga masuk sedikit statistiknya ya, tidak enak juga ini. Saya orang EPIT sih masalahnya. Jadi kalau lihat begini-begini tidak bertanya statistik ya keluar dari pakemnya juga sebagai dosen EPIT. Faktorialnya 3x2. 3-nya itu pengetahuan, sikap, motivasi. 2-nya itu adalah ceramah dengan FGD. Tanpa hipotesa pun ini jadi. FGD pasti, karena ada interaktif. Ceramah cuma mono. Nah, tapi kalau FGD kan interaktif. Ada two way. Kalau ceramah one way. Nah, tanpa hipotesa pun jadi bahwa pasti FGD lebih bagus. Nah, cuma masalahnya adalah kalau faktorial 3x2, kebetulan ada dosen teknik juga sini. Kalau faktorial 3x2 sebenarnya ada kelemahannya. Kita tidak bisa mengontrol faktor lain yang masuk di 3x2 itu. Bicara narkoba banyak sekali compoundingnya, Pak. Banyak sekali compoundingnya. Ya. Jadi oke lah. Kita sepakat saja, Pak. Sudah. 3 kali. Nah, nanti minta penjelasan sedikit.
faktorial 3 kali 2 ini apa saja yang bisa mengganggu hasilnya ini? Karena dengan FGD dengan ceramah tanpa hipotesa pun jadi. Karena satu one way, satu two way. Satu bola interaktif, satu cuma searah saja. Yang nama ceramah. Jadi ya. Jadi saya kira itu nanti diberikan sedikit penjelasan. Kemudian terakhir sekali ini perbedaan. Apakah Aswar, Kak Prof. Indus membedakan bahwa yang ceramah diuji secara statistik dengan FGD? Saya kira tidak. Tidak toh? Tidak toh ya? Diuji uji statistik ya, Prof. Di compare antara FGD. Sepertinya cuma kenaikannya saja yang dilihat. Iya, Prof. Kenaikannya saja yang dilihat, tidak diuji, tidak diinteraksi, tidak. Nah, makanya. Jangan salah, maksud saya begini. Kalau memang seandainya diuji antara variabel FGD dengan variabel ceramah langsung di logis regresi, bagus sekali. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa betul-betul memang FGD jauh lebih baik. Misalnya FGD jauh lebih baik daripada ceramah. Tapi ini kan tidak. Cuma FGD jalan sendiri sekian kenaikannya, ceramah jalan sendiri sekian kenaikannya. Kebetulan saja FGD lebih tinggi kenaikannya kan? Ya. Nah, itu. Jadi seandainya bagus sekali. Bisa kita recommended dan bisa Q2 lagi itu Pak kalau diuji interaksi itu antara FGD dengan ceramah. Saya kira itu, terima kasih. Jadi barangkali ada sedikit tanggapan dari Prof. Endah. Terima kasih, Prof. Indus. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsuna Narsi Menkes. Tanggapan saya mungkin yang pertama, di mana model interaksi. Kenapa saya di mana kaitannya antara motivasi dengan tindakan. Jadi yang pertama, tentu pengetahuan ini sangat penting untuk menganalisa mana sesuatu yang baik dan buruk. Dengan adanya motivasi, tentu akan muncul sebuah prasangka, keinginan atau sikap. Apakah mencoba atau tidak menggunakan. Dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa, harapannya terdapat peningkatan pengetahuan, berpengaruh kepada sikap, dan motivasi ini juga kami jadikan sebagai variabel karena ini sangat kami anggap juga berpengaruh karena untuk menggunakan narkoba ini ada motivasi dari intrinsik atau ekstrinsik. Begitu pula juga orang memotivasi sembuh dari narkoba ada intrinsik dan ekstrinsik. Biasanya orang yang relapse lagi ini karena memang motivasinya tidak full. Ya, seperti itu Prof. Sekaitan dengan volunteer tadi Prof, saya sepakat bahwa konsep pemberdayaan sekarang harus dimulai daripada pendukung sebaya atau pendamping sebaya. Program pencegahan penanggulangan narkoba di Makassar sekarang itu menggunakan volunteer yang dijadikan sebagai konselor adiksi. Jadi berbeda kalau misalnya orang yang tidak pernah sama sekali mencoba narkoba dibanding orang yang sama sekali memang pernah terjerumus dan bangkit dari narkoba. Mereka lah yang diminta oleh Badan Narkotika Nasional sebagai petugas untuk membantu teman-teman BNN, karena kalau misalnya orang yang dia tidak kenal atau orang baru untuk dilakukan konseling, biasanya mereka akan tertutup karena tidak ada motivasinya untuk terbuka, karena memang dia bilang apa tuh kamu itu kan tidak tahu ini narkoba, saya ini dari dulu ini saya sudah jual tanah, jual apa, kami itu hanya lulusan sekolah. Demikian, saya setuju Prof. Konsep volunteer ini perlu dilakukan. Terkait dengan sidrat tadi, bahwa saya berdiskusi dengan Pak Made, orang BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Memang sidrat sekarang masuk zona merah karena selain daripada narkoba di sana juga banyak somis. Jadi itu sangat erat kaitannya. Ketika mereka sudah dapat uang, ini rata-rata larinya ke
narkotik atau narkoba. Jadi orang anak-anak di Sidoarjo tuh tidak kaget lagi kalau anak-anak ini bukan lagi dia gunakan sabu-sabu. Kalau misalnya apalagi namanya susah sekarang kan apalagi namanya dulu waktu susah sabu-sabu itu kayak Somadril itu digerus itu terus diinjeksi. Penting dia fly. Ini Prof. Memang sidang ini merupakan kenapa kami pilih Makassar karena tadi terkait dengan kami berdasarkan data bahwa konsultasi dengan promotor bahwa ini yang paling tepat. Terkait dengan statistik tadi Prof, saya sepakat untuk pengembangan nantinya, untuk pengembangan disertasi kami nanti ini tentu harapan kami orang-orang yang melakukan penelitian ini lebih bagus lagi untuk dikaji atau diteliti lagi lebih lanjut sehingga akan berdampak pada data-data yang kaya. Demikian Prof. Oke, selamat Pak Soan, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Kita patut mengucapkan kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Gigi A. Sunan Arsin M. Saya dulu menyebutnya di ujian itu triple A. Sebutan beliau. Masih ada golongan keempat, Prof. Saya tadi mendengar penjelasannya itu di mana tempatnya yang suka lem saja itu dia hidup lem. Karena juga golongan itu. Iya. Tidak ada banyak barangkali ya terpaksa lem dihisap.